Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alaihi. ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah dan mustaqim wal muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dibacakan umurnya, dimudahkan urusannya, Amin. dilapangkan rezekinya, Amin. diberikan kematangannya sakinah mawaddah warahmah, Amin. putra putri dan keluarga soleh dan solehah. Amin. Berkah dunia dan juga berkah akhirat. Amin. Serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat, karunia, anugerah, ampunan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, terutama iman beriman dan Islam. Sehingga pada malam hari ini kita masih berkenan untuk hadir di majelis yang kita cintai dalam rangka ini. Ramadan ini fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Dan hari itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan langkah kita yang kita tujuan kita senantiasa menjadikan pemberani dalam amal di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, langsung saja pada kesempatan malam hari ini materi yang akan kita bahas tentang bab pernikahan. Bab pernikahan itu di dalam kitab fikih ada dalam bab keempat. Bab ketiga, yang pertama bab mengenai ubudiyah, bab tentang ibadah, mulai dari wudu, tayammum, mandi besar, tata cara sholat, baik jamaah kosong, sholat berjamaah, syaratnya, rukunnya, dan hal-hal yang batalkannya, puasa, zakat, haji, umroh, menyembelih kurban, itu masuk dalam kategori bab ubudiyah, bab yang berkaitan tentang ibadah sehari-hari, atau bisa dikatakan bab mengenai rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang kedua adalah bab muamalah. Muamalah itu turunannya itu bab tentang transaksi, jual beli, akad gadai, hukum pinjam meminjam, hukum tanah modal, investasi, dan lain sebagainya. Bab ketiga adalah munakahah, bab yang menerangkan tentang perkawinan, mulai dari hak dan kewajiban suami istri, kemudian pernikahan, rukun nikah adalah apa, syaratnya nikah, wali nikah siapa saja, yang berhak dari saksi nikah siapa, kemudian tentang talak, tentang iddah, tentang rujuk, dan lain sebagainya.
panjang, harus pesantren, harus Santri. pesantren. Kalau bapak udah terlanjur di mana? Ya, harus ada pesantren. Kalau udah terlanjur, makanya alhamdulillah bisa ngaji seminggu sekali itu luar biasa. Makanya istiqomah bekerja. Bapak Ibu rahimahullah, di sini saya sudah catat 20 tanya jawab mengenai pernikahan. Ini pertanyaan ini berdasarkan pertanyaan jamaah baik online maupun offline. Yang pertama, pertanyaan pertama, dalam pernikahan siapakah yang berhak menjadi wali nikah? Penting. Kita soalnya satu, jawabannya panjang. Siapa yang berhak jadi wali nikah? Yang untuk wali kan perempuan, betul nggak? Rukun nikah itu kan penerima sebenarnya. Gak usah ada pelaminan, gak usah ada prasmanan, gak usah ada tenda. Itu yang bikin mahal. Bisa 100 juta ya. Saya mau itu. Sebenarnya 5 cukup mengantar laki-laki, mengantar perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi ijab kabul. Udah sah. Ya. Dikaukan cuma 800.000 sah. Sah nggak? Sah. Sah. Gak usah ada pelaminan, gak usah ada prasmanan, gak usah ada tenda. Ya selamatan aja tetangga RT. Modal 1 juta beres. Duitnya ditabung. Nah pertanyaannya, siapakah yang paling berhak menjadi wali nikah? Pertama, wali itu ada wali nasab, harus wali nasab. Pertama, bapaknya perempuan paling berhak. Bapaknya meninggal turun ke kakek, kakeknya meninggal turun ke saudara kandung, saudara kandung meninggal turun ke keponakan, keponakan meninggal turun ke pamannya, pamannya meninggal turun ke sepupunya. Itu harus alamat tertib, harus tertib. Karena pernah ada satu kasus, di situ ada saudara kandung si perempuan, ada pamannya perempuan. Tapi yang menjadi wali nikah adalah pamannya. Makanya si saksi ini harus mengkonfirmasi, Bapak sebagai wali nikah ada hubungan apa dengan calon pengantin perempuan? Oh saya pamannya Pak Ustaz. Kita harus urut bapaknya mana? Bapaknya meninggal. Kakeknya mana? Meninggal. Yang ketiga saudara kandungnya mana? Ada saudara kandungnya. Maka si paman tidak berhak menjadi wali nikah selagi masih ada saudara kandung, mau kakaknya atau adiknya. Yang penting Islam balik berakal. Kita sudah dewasa. Bibir paman nggak sah kalau si paman menikahkan selagi masih ada saudara kandung. Makanya pentingnya saksi ini seperti ini. Kecuali saudara kandungnya itu mewakilkan, saya mewakilkan wali nikah atas nama adik saya, misalkan kepada bapak selaku pamannya untuk menikahkan, ya saya terima. Namanya silat tampil, yaitu ucapan antara wali dengan wakil wali. Misalkan si walinya saudara kandung ingin mewakilkan kepada pamannya, sah. Dan perlu diingat,
dalam urusan mewakilkan wali nikah tidak harus kepada wali asal, boleh juga kepada orang lain, boleh kepada ustaz, boleh kepada pak guru, bebas kalau mewakil. Nah, misalkan si saudara kandung ini menunjuk wakil yaitu pamannya sendiri, sah tidak? Sah. Nah, pamannya ini nanti statusnya bukan sebagai wali nikah, tapi wakil wali. Apa? Wakil wali. Nanti ketika ijab kabul, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan keponakan saya, yang mana walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Jadi kalau bahasanya angkah tuka wazawaztuka binti fulana allati wakalani waliyu bimahri asrati dharabil dan dhahabi halalan. Jadi harus ada lafaz yang walinya telah berwakil kepada saya. Jadi status pamannya ini sebagai wali yang wakil wali. Wakil wali. Wakil wali. Karena masih ada saudara kandung. Kecuali saudara kandungnya masih kecil, belum balik, maka pindah ke paman. Pindah ke ponakan dulu. Ponakan sama paman itu lebih kuat keponakan malah daripada paman. Nah, makanya saya perlu sampaikan saksi itu yang mengerti agama. Kadang saksi RT RW mengerti RT, dewan, pejabat, ustaz, saksi. Karena saksi ini kan yang mengesahkan, 2 orang saksi, syahidaini adlaini, 2 orang saksi Islam balik berakal adalah dia pertama mengkonfirmasi bapak hubungannya apa dengan anak ini. Karena di masyarakat kita kadang ada walinya itu statusnya sebagai ayah angkat, berhubung dia anak adopsi, diurus dari kecil, dianggap sebagai anak sendiri. Kemudian ketika mau nikah, bapak angkatnya jadi wali, sah tidak? Ya. Tidak sah. Kalau ternyata berlangsung, akadnya batal, hubungannya zina. Jadi, makanya saksi ini harus nanya, bapak siapa? Saya bapak angkatnya, tidak sah. Siapa wali daripada anak adopsi? Kalau anak adopsi tidak diketahui orang tuanya, fasultan wali mantawalilah, maka otomatis walinya adalah KUA. Tapi kalau ternyata anak adopsi ini punya bapak, maka dicari bapaknya. Misalkan bapaknya ternyata ada di Cirebon, dan bapaknya juga ternyata ini ingin menghargai orang tua yang sudah mengangkat anaknya. Nah, si bapak asli ini boleh nggak mewakilkan kepada bapak angkatnya? Boleh. Udah kamu aja yang nikahin, saya berwakil kepada kamu. Ya, saya terima. Nah, status saya angkat sebagai apa? Wakil wali. Paham ya? Kemudian selain si saksi ini mengkonfirmasi hubungan wali dengan pengantin perempuan, dan harus dicek dulu ijab kabulnya ini sah atau tidak. Karena banyak pernikahan yang awalnya sah
tapi dibatalkan oleh saksi karena ketidaktahuan. Contoh, antara ijab dan qabul ini kan sebenarnya boleh ada jeda. Yang penting jedanya tidak dianggap lama secara umumnya manusia. Kalau sekedar betul cerita masmusin disuruh bimain au bilqal'ilin, sekedar mengambil nafas, sekedar minum air 1 gelas, atau sekedar menelan ludah, atau ada diam tapi sejenak, itu sah. Enggak harus tunai saya terima nikahnya, enggak harus. Diterima tunai, dia minum dulu misalnya hukum aus. Saya terima nikahnya dan kawinnya sah. Wa intolak seluruh adat. Tapi kalau pemisahnya dianggap lama, maka tidak sah. Tunai dia merokok dulu, ngopi dulu lah kelamaan, nggak sah. Kalau sedang narik nafas, sah. Atau ganti mic, sah. Paham ya? Kadang wali nggak sah. Kenapa? Karena ada jeda. Padahal pengantin mengambil nafas doang. Sah nggak tuh? Sah. Hati-hati. Isbatun wa nafiyun, yang menetapkan sah atau tidaknya adalah seorang wali. Seorang saksi. Bukan para hadirin. Karena hadirin itu terlalu cepat-cepat. Si saksi belum ditanya, dia udah bilang sah. Ditanya saksinya. Dan penyebutan binti itu nggak wajib. Pengulangan mahar itu nggak wajib. Kadang ada orang, saya terima nikahnya dan kawinnya Rodiah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, nggak sah karena bintinya nggak disebut, nggak wajib. Bahkan menyebutkan nama perempuannya juga nggak wajib. Cukup qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Cukup saya terima nikah dan kawinnya, udah sah. Yang perlu menegaskan itu adalah wali ketika ijab. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya Rodiah, mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Sah kan? Sah. Sah. Coba ulang lagi nih. Sekarang panjang-panjang kita ngapalin ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rodiah binti Samsul Arifin dengan mas kawin tersebut. Waduh, kesuwen lah. Banyak. Disebutin lemari, 10 tas, emas. Wah, itu mau pamer. Ya. Paham ini paham? Batas kurang sahnya sampai mana? Ya sampai situ. Adapun dia mengulangi ucapan wali, yang jadi masalah penegasan. Ya. Paham? Itu pertanyaan nomor 1. Urutan wali nikah nomor 2 ya. Saya sebutkan dulu. Coba saya ulangi. Siapa yang berhak menjadi wali? Lupa. Pertama siapa? Ayah. Kedua? Kakek. Kakek. Tiga?
saudara kandung, empat, keponakan, lima, paman, enam, sepupu. Kalau sepupu nggak ada, berarti cucunya paman. Kan sepupu anak paman kan. Kalau anak paman atau sepupu nggak ada, cucunya paman. Cucunya paman nggak ada, cicitnya paman. Masa nggak ada sih? Kecil. Iya. Lanjut. Jika ayah meninggal, siapakah yang menjadi wali nikah? Nomor 4, bolehkah wali nikah mewakilkan kepada orang lain? Boleh. Nomor 5, siapa wali nikah yang ayahnya tidak mau mewalikan? Beda lagi. Kadang kan ada ayahnya yang setuju, padahal ayahnya masih hidup. Ya, ayah setuju. Misalkan Pak Sokip punya anak namanya Fatma Santi Devi. Dia punya calon di kemudian hari. Calonnya udah sepupu itu setara, selevel agamanya, kemudian dunianya, pekerjaannya udah sama lah. Kemudian disodorkan kepada bapaknya, ayah Pak Sokip, ini adalah pilihan saya. Tapi Pak Sokip nggak setuju. Saya nggak setuju. Pokoknya kamu harus nikah sama TNI. Mau punya laut, darah nggak boleh. Harus laut, harus polisi. Padahal sifatnya ini sudah menyodorkan orangnya secara bobot bikin bebek dia udah bagus. Nah, ketika ada penolakan sebanyak 3 kali, fakta datang lagi, tetap nggak setuju, datang lagi nggak setuju, maka otomatis yang bisa menjadi wali nikah fakta dan suaminya langsung wali hakim. Nggak boleh ke bawah. Isuna zawajah hakimun adatul wali'i wal faqdu was safaru wal adlu. Ada 20 kasus yang apabila sesuatu yang tidak bisa menjadi wali, maka otomatis KUA atau hakim yang menjadi walinya, meskipun di bawahnya masih ada wali. Di antaranya tadi kasus ayahnya tidak merestui, kecuali pilihan anaknya ini tidak selevel dan Pak Sokip punya pilihan yang menurut Pak Sokip selevel dengan anaknya, maka anaknya ini nggak bisa nikah dengan wali hakim, harus tetap mengikuti kemauan orang. Dari kesimpulannya lah, pokoknya orang tua mah kalau anak udah ketemu calonnya nikahin aja, nggak usah banyak pertimbangan. Kita tugasnya hanya mengarahkan, memberi pertimbangan, memberi gambaran. Tapi kalau anaknya udah cinta, udah suka, dan ditimbang maslahat mafsadatnya lebih banyak maslahatnya, udah restui saja. Paham? Paham. Terus siapa lagi Pak Ustaz yang otomatis langsung wali hakim? Walinya tiba-tiba hilang. Pak Sokip, ya misalkan sehari mau nikah, dia bilang di telepon gak aktif, di WA gak balas, pokoknya HP-nya gak dibawa. Konfirmasi ke tetangga kanan kiri, saudara dekat jauh gak ada, hilang aja, hilang pokoknya hilang. Matinya gak tahu, hidup juga gak tahu, hidupnya gak tahu, matinya gak tahu. Otomatis walinya hakim. Meskipun masih ada kakeknya, nggak bisa.
walillah. Paham? Dan situ lagi, segitu aja contohnya. Di pandang ini kalau dibaca 20 itu barangkali ada yang bertanya. Ini ceritanya si Komeng itu. Komeng itu waktu nikah katanya dijadak karena mertua laki-lakinya meninggal, jadi dipanggil sama mertua perempuannya. Nah itu menikahnya itu dia pakai itu si mayit gimana tuh? Si Komeng Ya Komeng itu kelapa nikah sama istrinya. Wali nikahnya siapa? meninggal. Ya itu meninggal. Si mayit. Itu sih pengidap umurnya siapa? Aneh-aneh. Itu fiktif sinetron itu mah. Ya mungkin berbalik itu saja. Ya enggak, kalau meninggal mah. Kalau meninggal belum ke bawah. Iya, nanti kakek, saudara kandung, terus itu bercanda itu. Terus satu lagi Ustaz. Ya. Ini umpamakan si bapak punya istri 2. Nah, yang satu istri 1 punya Belum konsen nih. coba-coba ya. Bapak, Pak siapa? Pak Asep. Iya, bapak saya lah. Punya istri 2 kan. Ibu saya sama itu ibu tiri. Saya kan anak laki-laki kedua dari istri pertama. Nah, yang kedua adik saya yang dari ibu kedua itu punya anak laki-laki lagi. Nah, yang ini mau menikah. Ibu bapak saya udah mau meninggal. Nah, di situ ada yang wajib menikahkan saya dari ibu yang lain atau dari istri Yang paling berhak nih yang satu kandung. saudara kandung seayah ibu. Kalau nggak ada saudara kandung seayah. Tapi ini punya saya orang-orang. Pak Asep ini Lain ibu. maksudnya saudara kandung seayah doang kan? Iya. Yang seayah ibu ada Ada adeknya. cowok Islam, Bali, berakal. Harusnya perhatian. Tapi orang-orang yang punya saya karena saya Wakilkan bahasa berarti. Diwakilkan. Dia mewakilkan bahasa. orang-orang punya saya. Orang. Ini contoh yang nyata ini. Nggak ada kata-kata mewakilkan itu nggak ada mas. Ya itu mewakilkan. Si yang mewakilkan itu suaminya. Si saudara itu ngomong nggak? besar Berwasiat. bukan sebulan bin adik Kalau menurut madhab Syafi'i yang saya nggak berani ngomong nggak saya kalau udah terjadi bahaya. Mungkin dari madhab lain ada yang memperbolehkan. Tentu dari madhab Syafi'i itu harusnya yang paling berat adalah akhun sadiqun la'amul saudara kandung seayah seibu. Ya kalau dia nggak ada saudara kandung seayah saja atau dia mewakilkan maka boleh. Malah orang-orang itu memandangnya karena saya lebih tua dari itu gitu. Dia padahal kan gara-gara tuanya. Ya betul ya. Ada lagi? Iya Ustaz, Ya. ini ada peristiwa. Itu ngeri. Peristiwa luar biasa. Kelahiran anak ini dari pernikahan itu di luar pernikahan. Yang wajib melahirkan anak tersebut siapa? Oh ini ada di sini nih. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut anak secara biologis dan secara agamis
adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, maka dia berhak warisnya, berhak nafkahnya, berhak pembeliannya. Apabila ada perempuan, apabila anak yang lahir dari hasil perzinahan dan yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Nanti dulu. Nanti dulu. Saya sedang mengurai. Dan yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, pergi ke Ambon. Ini si perempuan lahir tanpa suami dan anaknya perempuan. Ini kasus pertama. Nanti walinya wali hakim. Ini yang disebut fasultan wali manla waliyalah. Yang kedua, bertanggung jawab yang menghamilinya, betul nggak? Nah, cuman dia bertanggung jawabnya di usia kandungan di atas 4 bulan baru dia nikahi. Maka ini delok apa? Delok, lihat. Fafi tafsirun, di dalam masalah ini ada perincian. Kalau yang menghamilinya itu menikahi si perempuan tersebut di bawah 4 bulan kandungan, misalkan usia 1 bulan dia nikahi, maka ketika anaknya lahir boleh dinisbatkan kepada bapaknya, binti bapaknya kalau perempuan, berarti berhak menjadi wali. Tapi kalau di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya, ketika bayi ini lahir berarti nisbatnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Maka walinya adalah KUA. Pertanyaan saya, peristiwa bapak ini ketika yang menghamili itu bertanggung jawab, ibu diusiakan berapa bulan perempuannya? 5 bulan. Berarti menurut mazhab Syafi'i dia anak ibunya, bukan anak Bapaknya. Boleh sambung? Belum selesai soalnya. Pertanyaannya belum selesai. Ya, terus Jadi setelah anak itu lahir, dewasa, nikah, perempuan. Nah, yang melahirkan itu bapak satu biologisnya. Hukumnya untuk anak tersebut yang menikah jangan baru pernikahan. nah, Apa itu? ya Kan. kalau menurut mazhab Syafi'i pernikahannya tidak sah karena dia bukan ayah agamis, tapi ayah biologis. Biologis kan itu secara DNA ya, secara hukum kedokteran ayah biologis. Tapi kalau secara agama bukan ayah secara syariat. Dia wajib nafkah, tapi tidak boleh memberikan waris, tidak boleh menjadi wali. Ini mazhab Syafi'i. Tapi nek wis kandung, karena Terlanjur. udah terlanjur terjadi, Ustaz, ini udah beranak pinak. Gimana? Sah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, asalkan yang menghamilnya itu tanggung jawab, mau di usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, pas nikah besok lahir, tetap anak bapaknya. Asalkan yang bertanggung jawab adalah yang menghamilinya. Karena bapak ini peristiwanya sudah kali terjadi, maka sah menurut mazhab Hanafi. Dan Indonesia ini saya baca di kompilasi hukum Islam Indonesia KHII. Nah, di situ ada Pak, kasus seperti Bapak di Indonesia ini dinisbatkan sebagai anak bapaknya secara biologis dan secara agamis. Artinya di Indonesia dalam masalah ini
dia mengikuti mazhab Hanafi. Hanafi. Karena wis kadung. Kalau kata guru saya, kalau ada orang bertanya dan peristiwa itu belum terjadi, maka tasaddadna, cari hukum yang memberatkan. Tapi kalau sudah kadung terjadi, tasahalna, cari hukum yang ringan. Ringan. Paham Pak? Enak kan? Udah Panjang ya. kasih goreng. Semua sudah ditanya ya mana itu apa pernikahannya, mau walinya, penghulu yang ya itulah Pencatat. itu ditanya karena mungkin karena itu malu ditanya masaknya apa, itu apa, keturunannya apa agamanya aliran mana, karena sulit betul bapak tidak mengecualikan. Itu masih benar juga. Itu ditanya mau. Ya, sempat terjadi diskusi. Betul. Nah, setelah itu untuk keturunan berikutnya, apakah memang itu haram, apakah itu katakan berzina? Wah, kalau gitu mah lebih baik saja ikut mazhab Hanafi. Udah kalau Tidak haram. tidak ada boleh kok boleh tidak. Yang penting kan kita nggak boleh keluar dari koridor empat ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selagi masih ada mazhabul arba'ah, pendapat ini dicetuskan oleh mazhab yang empat, dia sudah kredibel, Quran hafal, hadis hafal, bisa berijtihad, maka kita boleh. Apalagi konteksnya dalam sosial, bermasyarakat, banyak hukum-hukum yang sudah berlaku di masyarakat orang awam, cari yang memudahkan saja. Jadi sah terus saja. Kecuali belum terjadi nih, atau baru terjadi. Pak gimana nih? Saya mengambil anak orang kepret dulu Pak. Jangan mau langsung dulu nikahin. Kepret dulu. Namun tidak terjadi. Semoga kita terjauh. Maka kamu cepat nikahin. Dan pernikahan itu kalau orang awam bilang untuk menutupi aib, betul? Salah saja nikah itu ya nikah. Yang penting terkumpul 5 syarat, perempuan dan laki, wali, 2 saksi yang kumpul sah. Nanti kalau anak lahir kamu harus ulang lagi nikahnya, nggak usah. Oh, pernikahan pertama juga sudah sah, justru untuk menyelamatkan nasab. Apa? Nasabnya baik, biar nanti binnya binti bapaknya bin bapak. Nanti kalau anaknya udah lahir dikalinya nggak usah. Makanya hati-hati ada bahasa nikah ulang. Nanti kalau ada bahasa nikah ulang itu konotasi bahwa pernikahan pertama tidak sah, makanya harus diulang. Ini bahaya ini. Pernikahan pertama tidak sah, ngapain harus diulang? Kecuali bahasanya memperbaharui pernikahan. Bahasa Arabnya tajdidun nikah, bangun nikah, itu boleh. Misalkan bapak cekcok sama istri nih, cekcok sehari bayan, marah lagi, besok bayan, besok marah lagi. Waduh, ngomong Pak Kiai gimana saya gitu. Berantem mau saya itu bapak perbaharui pernikahan, bukan nikah ulang, diperbaharui. Nanti kalau udah diperbaharui nikah, nanti rasanya kayak pengantin baru. Ya, kalau nggak percaya silakan. Barang baru stok lama. Aduh.
Itu mana bu? Selain yang enak gimana? Depan. Kan banyak tuh gerakan nih, saya tadi lewat tuh. Banyak. Nah yang paling enak di mana? Ibu tuh pernah pecel ya? Di mana? Itu bedanya. Depan anaknya saya mau beli buat istri saya ini. Hah? Ini loh, Pak. Bengkel. Apa? Lamongan. Iya semua juga. Ini Tat. Kan ada yang dekat Indomaret. Yang sini. Dekat bengkel. Sini ya. Oh, depan bengkel. Bengkel kirinya bengkel. Kan dia. Oh, kirinya bengkel. Kirinya bengkel. Iya. Oh tadi kan saya lurus, ini mah masih itu ya sebelah kiri ya. Ya, sebelah kiri. Enak nggak? Selera kita. Selera kita. Udah azan ya. Mungkin bisa aja yang dapat disampaikan. Nanti bukan depan masih lanjut ini pertanyaan ini. Bapak besok datang ke pondok ada acara maulid saya undang. Rasen, Ya, mau datang nih, datang ke pondok ada maulid Nabi. apa? Besok pagi Besok masuk kerja Iya. ya. Belum merdeka kita. Dari duit dulu. Belum merdeka. Belum merdeka masih banyak tabungan besar. Ini saja mungkin disampaikan. Mungkin saya nggak bisa jamaah. Mau lanjut sini pecah lele. Udah masukin gak usah dibeliin. Pakai bisik-bisik. Oh, sendiri. Ya, Bang pada ada fiturnya. Amin.